Nyambung pembahasan kita dalam pembahasan istinja. Ini ada qada'il hajati fil makanil mu'addi li qada'il hajati. Sampai kita kepada pembahasan adab buang hajat di tempat yang disiapkan untuk buang hajat. WC maksudnya atau jamban lah. Artinya tempat itu memang dikhususkan untuk buang hajat. Ada adabnya. Adab ini artinya sunnah. Sunnah kita laksanakan. Mana adab-adab ini? Yang pertama, disunnahkan kita lubusun na'lain, menggunakan sendal. Jadi masuk WC itu disunnahkan pakai sendal. WC di rumah kita kah? WC di mana kah? Masjid kita bersandal. Sendal. Nah, bagusnya kalau bersandal. Soalnya kadang bila kan hitungannya bila WC yang ada di masjid, WC yang ada di musola itu biasanya ada tulisan sendal dilepas di sini. Itu jadi menghalangi dapat pahala sunnah. Alasannya rigat kena, rigat kotor kalau pakai sendal ke WC. Makanya disiapkan sendal khusus WC. Kalau memang kalau yang bawa sandal dari luar masukkan ke WC, ya kemungkinan besarnya kotor pasti. Tapi kalau sandal itu kita siapkan khusus untuk WC, siapkan di depan pintu WC atau di dalam WC-nya, sehingga ketika orang masuk WC pakai sandal dan dapat pahala sunnah. Yang kedua, menghindari najis itu di kaki kita, walaupun nanti disiram. Ini kalau kita lihat dari pandangan yang lain, kan WC itu tempatnya, sarangnya para jin itu kan. Makanya jin itu kata Nabi ketika dikumandangkan azan mereka lari, terkoyak-koyak badan, luka-luka. Sampai bahasanya takantut-kantut, lari ketika orang azan nih. Kemana larinya? Ke kliniknya. Ya WC. Ya. Makanya karena setelah selesai azan, pebulik lagi nya. Kena iqamah buka pulang. Setelah iqamah pebulik pulang. Ya. Larinya kemana? Ya ke sarangnya, ke WC tadi. Nah, maka salah satu nih kalau dari ilmu perjinan itu salah satu jalan masuknya jin itu ke tubuh seseorang itu lewat kaki. Kenapa? Karena kaki ini tempat yang kotor. Jin dan syaitan senang di tempat yang kotor. Makanya kalau di rumah itu banyak yang kotor, maka jin dan syaitan yang suka di sana. Tapi bila rumah itu bersih, harum, maka malaikat yang senang. Dan dua ini kada mau bergabung. Bila malaikat yang datang, jinnya yang hilang. Bila jinnya yang datang, malaikat tidak mau datang berarti. Ya. Kenapa di kaki tadi sering masuk jalan pintu masuk jin di sana ya? Karena tadi biasa kita menginjak najis. Iya, kalau orang yang masuk WC itu setelahnya dia berwudu, ya rontok najisnya. Kalau cuma singgah kan banyak orang singgah ke WC, ke kamih atau buang hajat aja. Nah, kalau di WC-nya tanpa sendal, berarti najisnya masih menempel di kakinya. Nah, kayak itu. Apalagi orang kada hati-hati, misalkan yang tidak terlalu hati-hati ketika berada di WC, maka sangat memungkinkan pakaiannya terkena najis atau badannya terkena najis.
Jadi dipakai sandal. Kami di rumah itu 4 orang anggota, 4 orang di sandal masing-masing dalam WC itu. Ya. Paling kalau kita yang tua ini berdua cukup aja, anak-anak masing-masing biasanya. Di WC ini sapak WC itu sandal aja. Tapi setidaknya itu, karena kan ada, apalagi kalau di rumah kan, kalau orang kada pakai sandal ini biasanya kan WC itu masuk keluar, kaki bekas najis itu nah diinjakkan keluar najis aja lantai kita. Oh itu was-was ya. Kayak apa was-was? Memang WC itu tempatnya najis di sana. Percikan najis di sana. Kecuali kan rajin ya, setiap kali habis buang air kecil kah besar kah yang kira-kira terpercik najis tadi, kan sirami lagi seting-uting lantainya. Kecuali itu, kalau kada ya rentan pasti. Kita bisa menjaga misalkan anggota yang lain, anak kita kan, anak kita kada tahu basah, masuk WC sudah basuh kan, kadang-kadang kalau tuntung lagi keluar deh dengan kakinya najis menginjak lantai kita, najis lantai kita. Nah itu antara yang perlu kita pertimbangkan. Di samping itu tadi kita memang mengamalkan sunnahnya ya. Ini sunnah pakai sandal ketika masuk WC. Yang kedua sunnahnya satrul ra'si, menutup kepala. Sunnah menutup kepala ketika WC. Pakai apa aja terserah ya, pakai baju kah, pakai kain kah, pakai kopiah kah. Lebih gampang pakai kopiah. Jadi siapkan kopiah buruk aja kada apa. Kopiah buruk tuh bagus dibawa ke WC. Kalau jadi imam kada sah kopiah buruk. Jadi siapkan kopiah yang kada terpakai itu nah, digantung depan WC. Sementara kita masuk WC, ambil pakai, dapat pahala sunnah. Bermanfaat kopiah buruk tadi. Kopiah hanyar bagus dia. Supaya ya, makanya untuk sering menyampaikan sunnah itu banyak luar biasa. Jadi karena saking nih, di antara rahmatnya Allah mengutus Rasulullah itu seluruh pekerjaan Nabi itu dijadikan sunnah bagi kita. Sehingga sunnah itu banyak, karena apa yang digawe Nabi itu jadi sunnah, termasuk untuk kepala. Nah ini kan bagian yang mudah insya Allah kita laksanakan. Jadi kita masuk WC pakai, atau kalau pakai kain enggak, jangan juga pakai CD lah, sempak dipacul anak kepala ada aja kalau yang lain kira-kira betopi gak apakah terserah ya. Karena ujar Nabi, orang yang masuk WC itu nah, kalau tanpa menutup kepala dikencing setan kepalanya. Makanya rasa tenang di WC, rasa nyaman di WC. Apalagi kan sebagian musisi itu dapat inspirasi di WC. Memang dibuat nyaman di WC. Karena di kamihinya tadi rasa nyaman di WC, yang kada panas ya. Iya kan di kamih setan di sana. Nah. Makanya kalaupun seandainya nih kita masuk WC lupa pakai penutup kepala, pakai tangan. Ya. Kalau kada ingat membawa penutup kepala. Ya. Nah, jadi tadi yang kecil-kecil yang mudah untuk kita laksanakan sudah. Nah, karena ini di antara yang mudah untuk kita laksanakan sunnahnya. Karena ada juga sunnah yang berat kan kali kita laksanakan. Ada yang kali tahajud sampai bangkang batis kita awal kita. Berat itu berarti kan. Jangan kan sampai bangkang, tahajud aja ada kita. Mata yang bangkang kita. Kelawasan buring. Nabi kakinya yang bengkak kan saking banyaknya tahajudnya. Nah jadi pintangan yang mudah untuk kita laksanakan. Ya, ini kan bagian yang mudah aja untuk kita bisa mengerjakannya, gawi, dapat pahala sunnah kita.
Karena ujar ulama, Allah itu menyembunyikan rahmatnya, ridhonya di seluruh bidang ibadah. Jadi kita kada tahu yang mana ibadah itu yang bisa mendatangkan ridhonya Allah. Allah senang kepada semua ibadah, senang Allah. Tapi yang jackpotnya, kalau bahasa Inggris jackpot di mana kita kada tahu. Allah sembunyikan itu ridhonya itu, karena bila sudah dapat ridhonya itu selesai, pasti selamat sudah orang itu. Ya. Allah meletakkan ridhonya itu di mana kita kada tahu. Dan itu kata ulama Allah sembunyikan supaya orang itu mengerjakan seluruh kebaikan. Amun dipadahkan ridho Allah di sini misalkan. Kena orang menggawi sebuting amal ibadah itu aja, kan kita sifat manusia kayak itu. Makanya sahabat ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu bukan di malam. Sedemadakan kada menjaganya itu kada dari malam 21 seterusnya kada. Walaupun hadis nabinya lebih masyhurnya di malam ganjil 10 terakhir. Tapi di sini apa menjaganya dari malam pertama menjaganya. Dari malam pertama Ramadan dijaga sudah. Itu kada batal lapas lagi sudah. Supaya maksudnya kita tuh menggawi sebaratan ibadah yang minimal yang mampu kita laksanakan. Ya. Yang ketiga, az-zikru 'inda ad-dukhul. Sunnah yang ketiga berzikir ketika akan masuk WC. Bismillah, Allahumma inni, bismillah aja. Jangan pakai bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aja. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau disambung wa minar rijzi wan najis. Ya. Setelah kurang-kurang sampai tadi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kada hafal aja bismillah barang kalau kada hafal. Bismillah. Ya. Kalau kada hafal minimal bismillah. Supaya aman di dalam WC itu aman, terhindar dari gangguan syaitan. Kini bila orang terdekat diganggu syaitan macam-macam gawian di WC kena. Permainan kah di WC? Mainkan tangan kah? Mainkan senjata seorang kah? Oh iya. Ya. Itu gara-gara lawas di WC gitu. Jadi bebacaan, masuk bebacaan. Makanya di antaranya nih kan, kalau kita bebaca insya Allah katakan hantak di WC, katakan gugur di WC insya Allah. Kalau kita ingat berzikir masuk WC itu minimal bismillah, jadi katakan gugur di WC itu. Itu sekurang-kurangnya. Selain kita, karena menurut sebagian ulama yang khususnya di jurusan peruqyahan, itu di antara orang yang gugur di WC itu gara-gara di sana ada campur tangan syaitan. Ya di samping mungkin juga lantainya jarang disikat, jadi bikin di antaranya tuh. Tapi coba pengen pikirkan, kenapa biasanya orang yang gugur di kamar mandi itu lebih fatal daripada gugur di luar kamar mandi? Sama pada gugur kan? Kecuali misalnya gugur di WC ini karena sudut WC misalkan, itu wajar memang kan, ini gugur sama-sama gugur. Bedanya gugur di WC dan gugur di luar WC. Tapi kenapa yang gugur di WC biasanya lebih fatal? Ada yang koma, ada yang langsung banget. Nah itu bisa jadi ujar ulama sebagian daripada gangguan syaitan di sana. Ada campur tangan jin di sana. Makanya kita disuruh oleh Nabi berzikir ketika masuk. Sudah baca ajar gugur juga masih. Nah itu takdir ngar sudah. Sudah baca ajar gugur juga takdir ngar sudah, kata kau dapai. Setidaknya ikhtiar dan sunnahnya dapat sudah. Kita tipe bacaan sudah masuk, sudah membaca zikir ini,
Sudah baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Gugur juga misalkan, ya takdir sudah. Coba lihat bahasanya, ya Allah, hamba berlindung dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Berarti kan berarti pasti kita masuk itu akan diganggu oleh syaitan. Biasanya kalau yang laki-laki diganggu oleh syaitan perempuan, kalau yang perempuan diganggu oleh syaitan laki-laki, biasanya kayak itu. Makanya Nabi menyuruh kita minta perlindungan dari syaitan perempuan, nggak usah laki-laki ya. Karena pasti tadi, karena kita mendatangi rumahnya, ya pasti akan diganggu. Makanya kita minta perlindungan tadi. Minimal baca bismillah itu minimal. Tapi ingat, jangan bismillahirrahmanirrahim. Cukup bismillah aja. Ada haram Pak, cuma adabnya pakai bismillah aja. Ya, seperti kita menyembelih hewan atau binatang ternak, cukup bismillah, jangan bismillahirrahmanirrahim. Taqdimu yasari 'inda dukhul, mendahulukan kaki kiri ketika masuk, wa taqdimu yamini 'inda al-khuruj, dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Masuk batis kiri, keluar batis kanan. Nah, sementara sandal itu disunahkan kita menggunakan sandal itu dari yang kanan terlebih dahulu, baru yang kiri. Ketika mencabut, dahulukan yang kiri, baru yang kanan. Kayak itu juga kita pakai baju, pakai salawar kayak itu. Baju nih, ada tangannya kan, tangan kanan berdahulu, tangan kiri. Kayaknya macul tangan kiri dahulu, hanya tangan kanan. Salawar gitu juga, dahulu tangan batis kanan, ya batis kiri. Karena melepaskannya dahulukan batis kiri, ya batis kanan. Nah, sandal kita ini posisinya kita dalam WC. Kita masuk WC dahulukan kaki kiri, sementara sandal tadi dahulukan kaki kanan. Muruknya. Maka udah lama kayak ini caranya supaya dapat sunnah itu dua-duanya. Praktekkan. Supaya sunnah terdapat dua-duanya, dapat sunnah memakai sandal caranya, dan sunnah masuk. Kita masuk WC batis kiri berdua. Sandal itu jangan dipasang langsung, diinjak, dijajak. Kalau tahu diinjak, baru masuk kaki kanan kan yang kedua. Baru ini langsung pasang sandalnya. Pasang yang sebelahnya. Ini dapat sunnah dua-duanya. Sunnah masuk kaki kiri dapat, sunnah pakai sandal dari kaki kanan dapat. Jadi jangan langsung dipuruk. Nah, itu pun sama ketika kita keluar dahulukan kaki kanan, baru kaki kiri. Sementara melepas sandal tadi dahulukan kaki kiri. Jadi kaki kiri kita pakai sandal, lepas kakinya diinjak sandalnya. Kalau kaki kanan lepas langsung keluar gitu. Nah, jadi itu sudah minimal 4 sunnah dan kita dapatkan sudah. Tambah pakai sandalnya 5 sunnah dan seterusnya. Nah, itu caranya. Ada muhamli dzikrillah aw kulli mu'azzam kasmi nabiyyin wa mithlu al-kutubul ilmiyah wa asma'ul ulama fa in saha wa adkhala wa amkana ay yakhruja kharaja wa amma idza lam yastati' damma ala dhalika syai' bi yadihi aw satarahu bi syai'in ka idkhali fil jaybi. Kemudian jangan membawa nama Allah atau zikir-zikir kepada Allah. Bawa Ratibul Atas kah misalnya ke dalam WC, atau risalah amaliyah kah, apalagi Al-Quran dibawa misalnya ke WC, ada boleh haram hukumnya. Au kulli mu'azzam, atau yang diagungkan, dimuliakan seperti nama-nama Nabi. Ya. Jangan kan nama Nabi di sini, orang soleh juga ada boleh dibawa. Para ulama, ngaran ulama ada boleh ngaran Nabi dibawa. Amun namanya itu sama dengan nama ulama, tapi lain maksud ulama ada bapak. Guru Ali misalnya, Pak Ali ini kan sahabat Nabi juga. Ulama ada juga Ali.
Tapi maksudnya guru alis ini kada apa-apa sih. Tapi sini ulama aja kada boleh dibawa ke WC. Kalau sini sidinnya kada boleh dibawa ke WC. Kalau namanya boleh aja. Orangnya kada boleh dibawa ke WC. Nah, cuman pertanyaannya kayak ini, seandainya ini kan biasanya kalau orang biasa misalkan buhan yang biasa hafal Quran kah atau orang yang biasa bawa risalah amaliyah kah, ada apalah yang dibawa di sini misalkan tikir petang tikir ini kah, misalkan telanjur telanjur dibawa ke WC. Ujar beliau, bila ini bisa keluar, mandak keluar maka wajib keluar. Amun sudah terbuka berataan haratan membuang misalkan kada keluar lagi, hanya sadar di saat tengah-tengah membuang itu nah, astagfirullah, hati jangan astagfirullah itu, tapi lah hanya diingat di tangan terbawa risalah amaliyah ke apa kan, misalkan Al-Quran kan misalkan kayak apa sudah. Kalau misalkan halus digenggam atau kadang masukkan dalam kantong ya dimaafkan. Orang kada sengaja apa kacau pengen sengaja, jangan kan masuk dalam kantong, masuk dalam tas, nah dibawa sana sengaja, haram hukumnya, sengaja ngarannya. Kecuali kalau bila ditinggal di luar bakal hancur, bakal hilang, bakal rusak. Misalkan kita nembawa Al-Quran misalkan sementara parut sakit, satu-satunya jalan ya harus ke WC. Sementara misalkan di luar WC tidak ada tempat untuk meletakkan Al-Quran misalkan, yang ada di lantai jadi andek misalkan atau misalkan di lantai luar nih antar dua tadi belakang hilang atau rusak, karena ya kada ada tempat yang memungkinkan untuk meletakkan Al-Quran tadi misalkan, maka boleh dibawa ya. Tapi catatannya kayak itu loh, kadada wadah ma'andak kadada, bila dana di luar bisa hancur, bisa rusak dan lebih terhinakan misalkan. Karena di bawah terjejak orang kan, terlangkai orang kan misalkan, itu lebih darurat keadaannya. Kalau yang ketujuh al-julus, berduduk, duduk, buang hajat tuh duduk, hajat, buang air kecil ke air besar ke berduduk, air besarnya tak berduduk lah. Ya, berdiri kita keluar. Ini buang air kecil ini. Kan kadang orang tuh mau simpelnya ya, simpel berdiri akhirnya. Hukumnya makruh. Kada haram memang, cuma makruh. Dalam dunia kesehatan, orang yang kencing berdiri itu maka air kencingnya tidak tuntas keluarnya. Bila air kencing tidak tuntas, maka di kemudian harinya itu bisa menjadi penyakit. Kada apa-apa ya, aku jadi ya, wah ini kada apa-apa. Tunggu kayaknya. Ya. Dalam jangka mungkin beberapa tahun akan datang, di situ baru terasa macam-macam gitu. Ya. Jadi memang sunnahnya Nabi itu bukan hanya sebatas untuk ukhrawi, tapi duniawi pun pasti bermanfaat. Dulu pernah kita sampaikan kenapa kita itu sunnah makan pakai tangan, kada lawan sendok. Oh kada boleh lah lawan sendok, boleh aja, cuma sunnah pakai tangan. Ya kalau kita yang memang hari-hari pakai tangan, memang risih pakai sendok. Memang kan daging lucat dagingnya, karena kada biasa pakai sendok. Tapi seandainya orang terbiasa pakai sendok pakai tangan, tetap pakai tangan lebih baik, sunnah yang pakai tangan. Kenapa? Karena rupanya di tangan ini sunnah Nabi, ada bakteri baik yang mempercepat proses pembusukan di dalam usus kita. Makanan itu cepat busuknya, cepat dibuang. Kalau pakai sendok ada bakteri baik tadi. Itu yang sunnah Nabi. Itu salah satu contoh aja, masih banyak yang lain contohnya. Termasuk ini kencing itu lagi duduk, jangan berdiri. Makanya ulun sanksi melihat ada tempat ibadah wadah kita sini masjid maulah WC berdiri. Aneh bagi ulun itu, aneh benar.
Kalau kantor, mall membuat WC berdiri itu ulun masih maklum kita. Anggap mereka tidak ada tempat musyawarah, tidak ada tempat untuk bertanya tentang hukum. Masjid ini kita kan mempelopori orang, setidaknya untuk orang bisa sempurna ibadah. Ya, di samping kita menjaga sahnya ibadah orang, kita juga menjaga tentang kesunahannya. Ini kita memfasilitasi, berarti kita menyuruh orang berbuat yang makruh. Kita adakan itu minimal makruh berdirinya. Belum kalau terlihat orang auratnya lagi berdiri kencing berdiri. Ada nang misalkan usil kan sama lehati kehiga terlihat auratnya, haram hukumnya. Nah, siapa yang berdosa? Ya kita yang baulah yang berdosa. Karena kita yang memfasilitasi orang baulah seperti itu. Ya anggap kita ambil hukum ringan ya, hukum ringannya makruh tadi. Karena kencing berdirinya. Kan tapi tidak cocok tempat ibadah memberikan fasilitas yang membuat orang kan makruh itu. Julun semalam kan makruh. Makruh itu memang kalau kita artikan secara fikih dilaksanakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Tapi kalau arti makruh sebenarnya, makruh itu hal yang dibenci. Ini tidak disukai oleh Allah. Walaupun tidak sukanya Allah itu tidak sampai derajat haram. Kalau lebih tinggi Allah tidak sukanya, haram masuknya. Tapi sama-sama hal ini tidak disenangi oleh Allah. Yang makruh itu sama tidak disenangi oleh Allah, yang haram tidak disukai oleh Allah. Tapi yang haramnya lebih tinggi, tidak sukanya Allah itu lebih tinggi. Tapi sama-sama Allah tidak suka. Nah, kan kita kan membuat orang supaya nyaman, bagus. Kita mempelopori ibadah supaya sempurna ibadah orang. Jangan sampai kita yang bawa orang membelokkan orang ke jalan yang tidak disunnahkan. Kayak itu maksudnya. Kayak tadi kalau misalkan bebuan mall, kantor segala macam itu atau WC umum terserah aja itu. Karena memang ada hubungannya dengan ibadah. Tapi kalau kita masjid, musola itu berhubungan dengan ibadah. Apalagi masjid besar, masjid orang banyak ke sana. Misalkan sangat disayangkan. Kalau sering mengatakan kalau fasilitas itu berhubungan dengan masjid, dengan rumah ibadah, perlu dikonsultasikan dengan para guru, para ulama. Jadi jangan ada apa WC aja tukang ini bisa maulahnya bisa, termasuk biasa di WC itu bak mananya halus. Bila masuk najis ke sana, najis seberatan. Kalau bakar sampai 20 najis seberatan. Ya. Uji kita ada kerannya, iya yang paham ada kerannya, yang ada paham ya bercibuk aja. Yang penting sudah berbasuh jarnya, yang penting sudah cebok selesai. Najis dibawanya, bawa najis, sholat tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Siapa yang salah? Tukang jar, yang mau tukang siapa? Kena pulang kita. Nah itu maksudnya. Jadi kalau berhubungan dengan rumah ibadah itu perlu dikonsultasikan. Biarpun itu WC. Makanya dulu pernah lu ceritakan ada masjid itu yang membuat apa ngarnya nih? Nang kubangan banyu apa bak itulah kolam-kolaman ya, kolam-kolaman beulah itu, tapi banyunya kada sampai 2 kulah. Orang keluar dari WC masuk betisnya ke sana, najis bertan itu. Orang yang kada ke WC kena najis juga. Itu niatnya baik tapi salah. Niatnya baik tapi caranya salah. Nah itu maksudnya kan perlu dikonsultasikan kepada yang paham ilmunya. Jangan hemat kita aja. Kalau di rumah kita terserah pian. Tapi kalau beribadah itu perlu dikonsultasikan. Kayak itu maksudnya ya. Ada lagi yang bagus, ada juga yang bagus Allah. Banyunya banyak. Lebih dari 2 kulah. Dalam. Masalah sebuting lagi. Kalau babinian yang lewat menyingsing salawarnya, mengangkat celananya, akhirnya
menjaga najis tapi aurat orang terbuka. Nah, kisahnya ini menjaga biar masjid bersih dari debu, dari kotoran, tetapi membuat orang lain berdosa jadinya. Siapa tanggung jawab? Jawab bisa. Itu maksudnya. Jadi banyak hal yang perlu kita konsultasikan kalau untuk urusan ibadah. Ya. Kembali. Duduk, sunnahnya itu duduk. Ya, di samping dari biar air seni itu keluar semuanya. Kalau keluar semuanya berarti kan air kencing itu penyakit. Kalau ada yang tertahan akan jadi penyakit. Kalau hilang habis semuanya, ya berarti hilang penyakitnya gitu. Yang kedelapan, Allah yatakallama, jangan berbicara, jangan berpandir di WC. Mulai kayak kurang waktu tuh di WC berpandir juga. Apalagi bahagian lawan kawan misalkan di WC. Sempat ya masih. Tutup mulutnya ketika di WC. Nah, jangan berpandir. Makruh kalau berpandir di WC. Allah yanzura ila sama, jangan memandang ke langit ke atas WC. Au ila farji au ila ma yakhruju minhu, atau ke kemaluannya atau ke yang keluar. Walakin yanzuru amama, tetapi memandangnya ke depannya. Jangan memandang ke atas sana, jangan memandang ke kemaluannya, jangan memandang kepada yang keluar itu nah. Kotoran yang keluar jangan dilihat, kayak itu aja bentuknya. Nah, kalau kemaluan, Sayyidina Ali itu kan gelarnya karramallahu wajhah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada beberapa pendapat mengatakan, ada yang mengatakan kenapa doanya itu berbeda, itu mana jumlah i'tiradiyah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Kalau karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan mukanya. Kenapa itu doanya berbeda dengan yang lain? Jadi ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan karena beliau ini seumur hidupnya tidak pernah sujud kepada selain Allah. Artinya tidak pernah menyembah patung, tidak pernah. Sementara sahabat yang tiga, termasuk Sayyidina Abu Bakar, itu pernah sujud kepada selain Allah. Itu maksudnya. Pendapat yang kedua mengatakan karena beliau tidak pernah melihat kepada kemaluannya. Kayak apa aja, dirasai aja gitu. Terasa aja kalau usah dilihat. Apalagi yang keluar makruh, melihat yang keluar makruh. Baik yang dari air kencing kita atau kotoran makruh dilihat. Kecuali ada hajat. Ada hajat misalkan ada gangguan kan di pencernaan, mau jadi dokter kayaknya ambil anubian atau cek urin gak misalkan. Itu mau kita melihat. Itu hajat atau uzur ngarannya. Kalau yang kita hari-hari aja kan usah dilihat. Nah, penyakit kada baik. Jadi bahkan pandangan kita ini pun dihindari dari melihat yang sampai laksana setengah jam lagi. Melihat kepada yang kotor-kotor yang kada baik. Al-i'timad 'ala rijl yusra wa takun yumna mansubatan. Disunnahkan bersandarnya dengan kaki sebelah kiri dan kaki kanannya ditegakkan. Ini kaki kiri jadi tumpuan. Nah kayak ini. Kaki kanan ditegakkan. Nah. Kaki kirinya diduduki, kanan didirikan gitu. Itu salah satu jar Habib siapa lah, itu salah satu, beliau itu dokter. Itu salah satu untuk membersihkan tadi isi di perut kita ini, atau dari air kencing kita bila kadak itu kada jujur bersih masih. Nah itu.
Ya tadi ini kalau memang sunnah Nabi itu pasti sudah baik untuk dunia dan ukhrawi kita. Yang ke-11 Allah ya besuqa, jangan beludah. Jangan beludah di WC. Macam-macam ininya. Macam-macam sebagian ulama menuliskan ininya. Mudaratnya kalau beludah di WC. Di antaranya ada mengatakan kuning gigi, ada lagi mengatakan bisa mudah berdarah, gusi itu mudah berdarah bila beludah di WC. Apakah ini penjelasan ilmiahnya kada tahu. Allah ya'batha biyadi, yang ke-12 jangan main-main lawan tangannya. Nah, jangan memainkan tangan, macam-macam tangan. Bagian aja tangan. Itu dia, jangan mainkan. Kemudian ayastabri'a ayatakada min khuruji baqiyatil baul al-mawjud fi qasabati dzakar walau inda kayfiyat. Terakhir menghabiskan istibra'. Artinya istibra' itu kita menghabiskan sisa-sisa air kencing itu yang ada masih di batangnya, ke laki-laki di batangnya itu. Karena kan hadis yang masyhur yang biasa kita dengar, Nabi itu marra bi qabraini, Nabi itu pernah lewat 2 kubur. Lalu Nabi bertahap, ya Nabi, innahuma la yu'adzaban, 2 orang di kubur ini disiksa dua-duanya. Wa la yu'adzabani fi kibarin, dan keduanya tidak disiksa karena perkara yang dianggapnya besar. Disiksa dianggapnya remeh aja perkara ini. Padahal itu yang butuh disiksa. Yang pertama ya Nabi, yang pertama yamsya dan namimah, yang satu ini ketujuh madu domba, itu dianggapnya beramian aja, padahal itu dosa besar, cuma dianggapnya beramian aja, kada ada tujuan apa-apa, kada mendapatkan keuntungan apa-apa. Ketujuh jumlah orang abut nah ketujuh benar. Ada manusianya gitu kan, 7 ribut 7. Yang kedua ujian Nabi, innahu la yastabri'u minal baul. Bahasanya artinya kada istibra' dari air kencingnya. Istibra' ini yang beda-beda ulama menjelaskannya. Nah, di antaranya tadi ada yang mendahkan istibra' itu, ada yang mendahkan kada bebasuh. Kayak biasa ini di rumput saat untung dah. Itu sudah jauh hello. Ya Allah. Ada lagi yang mengatakan kada tuntas, kambingnya kada tuntas, kencingnya belum tuntas. Nah, makanya di sini beliau ambil itu yang kencingnya belum tuntas, masih ada sisanya di dalam sini. Kan ada salurannya kan, kalau sudah sampai ke batangnya ini, di sini sudah harus dibersihkan daripada ini. Ini yang bisa keluar kayaknya. Nah, makanya disuruh kita membersihkannya. Caranya ada 3. Yang pertama bitanahnuh, berdehem. Berdehemnya tapi yang menekan ke bawah. Jadi ari-ari kita tertekan belakang itu. Jangan ini kada manfaat kok. Ya, jadi tertekan keluarnya kalau memang masih ada sisanya. Yang kedua bi'imar lidah yusra tahtal qadim. Kemudian tangan kiri ini ya, dilewatkan di sini di bawahnya. Yang ketiga hanya diurut. Ini bawah aja, di bawahnya. Ya. Kemudian yang ketiga diurut. Nah, yang diurut. Supaya menghilangkan sisanya. Yang kedua supaya menghindari silasil baul. Karena akibatnya bila kita biarkan yang sisa ini, satu bisa keluar tanpa sepengetahuan kita, atau keluar pas kita sudah selesai, misalkan lagi sudah siap-siap, sudah wudu, sudah pakai pakaian, siap-siap untuk ke masjid atau ke mushola, sholat, keluarnya itu diantara bisa karena awalnya kada bersih masih kita selesaikan, sudah dipaksa berhenti padahal belum selesai. Nah, makanya untuk menghilangkan sisa-sisa ini
di jalankan 3 hal tadi. Ini diantaranya aja masih banyak caranya. Maksudnya kalau orang sudah sil bau itu banyak caranya supaya menghilangkan itu. Ya. Karena kan repot bila kena penyakit sil bau itu repot. Dari cara berwudunya, cara sholatnya, repot pokoknya. Ya kalau orang itu tahan untuk menjalankan seperti itu, makanya sebelum terjadi itu maka dijaga. Sampai sini ada pertanyaan? Berduduk. Karena posisi kita kalau berdiri itu menahan jadinya. Kan kita berdiri ini fungsinya agar yang sisanya keluar. Posisi berduduk tadi. Kalau kita berdiri malah menambah tertahan air kencing kita tadi. Lagi? Oke, kalau ada cukup sampai di sini, insya Allah kita sambung di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ada keberkahan dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan di umur kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi usaha kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa berbuat taat dan ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menutup usia kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.